Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah singkat kita pada hari yang mulia ini adalah keutamaan 10 awal Zulhijjah dan keutamaan berkurban. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita telah memasuki tanggal 4 Zulhijjah. Berarti dengan hitungan hari lagi, 6 hari lagi, kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Perlu kita ketahui bahwa 10 hari pertama Zulhijjah adalah hari yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan amal ibadah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berbicara tentang malam yang paling mulia, maka tentulah malam 10 akhir bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat malam Lailatul Qadar. Tetapi jikalau kita berbicara tentang hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari 10 pertama bulan Zulhijjah. Dan hari ini adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin terdapat hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ilallahi min hazihil ayyamin, yakni ayyamil asr." Tidak ada hari-hari yang amal soleh dikerjakan padanya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillahi ta'ala. Para sahabat bertanya, tidak juga berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala? Rasul menjawab, qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi syai'. Nabi menjawab, tidak juga berjuang pada jalan Allah Subhanahu wa taala melainkan seseorang yang keluar dengan membawa jiwa dan hartanya, kemudian tidak kembali lagi, yaitu meninggal ketika dalam peperangan fisabilillah tersebut. Luar biasa sekali bagaimana keutamaan bulan 10 awal Zulhijjah ini. Mari sama-sama kita memperbanyak amal ibadah, amal kebaikan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum terlambat, maka jika kita tidak mampu misalnya berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, setidaknya jangan tinggalkan puasa, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang puasa Arafah 9 Zulhijjah ini. Rasulullah menjawab, yukaffirus sanatal madiyata wal baqiyah. Hadis riwayatkan oleh Muslim. Puasa Arafah memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa, yakni dosa-dosa kecil setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sungguh luar biasa sekali keutamaan puasa-puasa bulan Tarwiyah, puasa pada hari Tarwiyah dan Arafah tersebut. Maka jangan sampai, ingat, jangan sampai, usahakanlah jangan sampai tertinggal oleh kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dinamakan puasa atau hari Tarwiyah dan hari Arafah?
atau puasa Tarwiyah, puasa Arafah. Yakni karena diriwayatkan dalam tafsir Al-Qurtubi, diriwayatkan dahulu pada malam Tarwiyah, yakni 10 Zulhijjah, mimpilah Nabi kita yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwasanya dalam mimpinya ia diperintahkan untuk menyembelih anaknya. Lalu di siang harinya 8 Zulhijjah ia terbangun dari mimpinya. Rawa ay fakkara hadzal ilmu minallahi au minasyaiton. Rawa ay fakkara, berpikir beliau, ini mimpi betulan atau mimpi daripada tipu muslihat atau tipu daya daripada setan. Kenapa? Karena masa saya disuruh untuk menyembelih anak saya yang lama sekali saya tunggu, selama 86 tahun lamanya saya tunggu. Tapi kenapa pada saat ini disuruh untuk menyembelih? Maka pada hari tanggal 8 Zulhijjah tersebut atau hari Tarwiyah, Nabi Ibrahim alaihissalam berpikir dan merenung tentang mimpi tersebut. Lalu pada malam yang ke-9 Zulhijjah, mimpi lagi Nabi kita yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka di siang harinya ia terbangun. Fa'arafa annahu minallah, maka beliau tahu bahwa itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mimpi ini sebagai penegasan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam bahwasanya mimpi itu betul adanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, mimpi yang benar. Lalu pada malam yang ke-10 Zulhijjah, Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi lagi dengan mimpi yang sama. Maka disebutlah hari itu yang ke-10 adalah Yaumin Nahar, yaitu hari penyembelihan. Intinya adalah disebut hari Tarwiyah dikarenakan artinya adalah hari berpikir atau perenungan terhadap kebenaran mimpi tersebut. Lalu yang selanjutnya adalah disebut hari Arafah dikarenakan pada hari Arafah Nabi Ibrahim yakin dan mengetahui bahwa mimpi itu benar betul datang dari Allah Subhanahu wa taala, karena arti daripada Arafah adalah mengetahui. Lalu yang selanjutnya adalah disebut 10 Zulhijjah, yakni hari An-Nahar, disebabkan pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam akan menyembelih putranya tersebut, yakni Nabi yang mulia Nabi Ismail alaihissalam. Maka itulah penyebabnya dinamakan hari Tarwiyah dan Arafah dan An-Nahar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berangkat di antara hikmah ibadah kurban adalah yaitu mencontoh keteguhan iman dan takwa Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sekira-kira artinya daging-daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai yakni keridhaan Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya, yakni mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Hajj ayat yang ke-37. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah para pencinta Allah Subhanahu wa taala. Begitulah keadaan orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Ibrahim alaihissalam, yakin pada Allah Subhanahu wa taala, segalanya beliau korbankan
demi melaksanakan taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang berani mengatakan cinta yang hakiki dibuktikan harus berani berkorban kepada yang kita cintai tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di bibir, tetapi diaplikasikan tindakan yang nyata, betul kita taat dan patuh akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu juga kita ketahui, yang terakhir adalah bahwa berkurban disunnahkan bukan sekali seumur hidup, akan tetapi setiap tahun jikalau kita memiliki kelapangan rezeki. Kami ulangi sekali lagi, bahwasanya berkurban itu disunahkan setiap tahun, bukan satu kali seumur hidup, bagi orang yang dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jikalau ada niat kita, dari sekarang bisa kita menabung sungguh-sungguh untuk berkurban tahun yang akan datang. Lalu selanjutnya adalah sebagai pertanyaan dalam benak kita, manakah yang kita dahulukan, akikah atau berkurban? Maka dahulukanlah berkurban. Apa sebabnya? Kurban hukumnya adalah sunnah bagi diri kita sendiri dan waktunya terbatas pula. Akan tetapi akikah sunnah bagi orang tua melakukannya untuk anaknya dan waktunya juga panjang. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai natijahnya atau kesimpulan daripada khutbah singkat kita ini adalah, yang pertama, mari kita manfaatkan awal 10 Zulhijjah ini sebelum waktunya habis, karena ini hari adalah hari yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami selaku khotib telah menjabarkan bagaimana keutamaan 10 awal Zulhijjah tersebut. Maka pikirkanlah dengan pikiran kita yang jernih, wahai orang-orang yang merindukan surga Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang mencintai kebaikan. Lalu yang kedua adalah, kalau kita tak sanggup puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, yakni puasa Tarwiyah dan Arafah, yakni kita tidak sanggup puasa mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, kita tidak sanggup, maka janganlah kita tinggalkan puasa, yaitu tanggal 8 dan tanggal 9 Zulhijjah, yakni dikenal dengan puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Dan yang terakhir adalah, ingatlah, berkurban bukanlah disunahkan satu kali seumur hidup, akan tetapi disunahkan setiap tahunnya jika kita memiliki dilapangkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mau, maka pastilah tahun depan kita akan bisa berkurban. Dan juga sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berkurban sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita mampu untuk berkurban, akan tetapi tidak berkurban, berarti kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menyalahi atas rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersyukur akan harta yang Allah titipkan pada kita. Ingatlah, bagi manusia yang tidak bersyukur akan nikmat harta yang Allah berikan, Allah akan cabut keberkahan daripada harta tersebut. Harta banyak tapi tak berkah, apalah gunanya?
Dan juga bagi orang yang tidak bersyukur, ingatlah azab Allah amatlah pedih. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.